Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Wardani dari kelas 633A03 dengan NIM 632300040. Di sini saya salah satu dari anggota kelompok saya ingin mempresentasikan tentang hasil analisis penelitian kami yang berjudul Pengaruh Jenis dan Frekuensi Penggunaan Aplikasi Terhadap Kemampuan Mahasiswa dalam Menyusun Laporan Keuangan. Di sini saya akan menyampaikan materi tersebut menggunakan uji reliabilitas dan validitas. Hasil uji validitas pengaruh jenis dan frekuensi penggunaan aplikasi. Di sini ditentukan jika nilai R hitung person product moment lebih besar dari R tabel pada signifikasi 5% sama dengan valid. Jika nilai R hitung person product moment lebih kecil dari R tabel pada signifikasi 5% dinyatakan tidak valid. Di sini bisa kita simak di correlation X1 dan X2 bahwa variabel X1 jenis aplikasi yang digunakan dari data person correlation terhadap variabel X1 dapat dinyatakan sebagai berikut. Item X1.1 sama dengan 0,826 lebih besar dari 0,2787 dan dinyatakan valid. Untuk item X1.2 adalah 0,826, hasilnya lebih besar dari 0,2787 dan dinyatakan valid. Data di atas bisa dikatakan valid karena person correlation dari hasil tiap variabel X1.1 dan X1.2 lebih besar dari R tabel yang bernilai 0,2787, yaitu penilaian dari hasil responden kami yaitu 50 dikurang 2 pada signifikasi 5%. Untuk variabel X2 yaitu frekuensi penggunaan aplikasi. Dari data person correlation terhadap X2 dapat dinyatakan sebagai berikut. Item X2.1 bernilai 0,093 dan dinyatakan tidak valid karena lebih kecil dari R tabel yaitu 0,2787. Untuk X2.2 yaitu bernilai 0,302 lebih kecil dari 0,2787 R tabel dan dinyatakan tidak valid. Data di atas bisa dikatakan tidak valid karena respon correlation dari hasil tiap variabel X2.1 dan X2.2 tidak lebih besar dari R tabel yang senilai 0,2787 yang kami dapat dari hasil responden 50 kurang 2 pada signifikasi 5%. Faktor yang mempengaruhi tidak valid data di atas bisa jadi karena jumlah responden mungkin tidak cukup untuk menghasilkan korelasi signifikan, juga distribusi dan mungkin saja tidak normal. Kemudian, untuk hasil uji validitas kemampuan mahasiswa dalam menyusun laporan keuangan. Di sini di correlation Y dapat dilihat bahwa kemampuan menyusun laporan keuangan dari data person correlation terhadap variabel Y dapat dinyatakan sebagai berikut. Untuk item Y1 senilai 0,582 lebih besar dari 0,2787 R tabel dinyatakan valid. Untuk item Y2 senilai 0,879 lebih besar dari R tabel senilai 0,2787 dinyatakan valid. Untuk item Y2 senilai 0,806 lebih besar dari 0,2787 dinyatakan valid. Data di atas terdapat item Y1, Y2, dan Y3 dapat dikatakan valid karena person correlation lebih besar dari R tabel 0,2787 yang kami dapat dari 50 dikurang 2 pada signifikasi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa item Y1.1, Y1.1.2, Y1.3 valid sebagai pengukur kemampuan mahasiswa dalam menyusun laporan keuangan. Untuk hasil uji reliabilitas pengaruh jenis dan frekuensi penggunaan aplikasi. Hasil uji reliabilitas X1, reliability statistic. Untuk
Pada kolom Krobach alpha, variabel X1 terdapat 0,850, di mana nilai ini lebih besar dari 0,60 dengan menggunakan pedoman dari Suharsini Arikanto. Untuk hasil uji reliabilitas X2 pada kolom Krobach alpha variabel X1 terdapat nilai 0,617, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,60 dengan menggunakan pedoman dari Suharsini Arikanto. Untuk hasil uji reliabilitas Y pada kolom Krobach alpha variabel X1 terdapat nilai 0,852, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,60 dengan menggunakan pedoman dari Suharsini Arikanto. Saya Tuti Nur Fauzia dengan NIM 63230 akan menjelaskan bagian dari uji deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk memberi gambaran atau deskripsi responden dan variabel-variabel penelitian atau perilaku etis mahasiswa, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual. Statistika deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk mendeskripsikan data. Dengan kata lain, statistik deskriptif mengatur data untuk menunjukkan bentuk umum dari data tersebut. Pada nilai beberapa data cenderung berkonsentrasi atau berpusat, dan untuk menunjukkan nilai data yang tidak lazim atau ekstrim. Lane, Marshall, and Madden 2009. Alat analisis data ini disajikan meliputi tabel distribusi frekuensi yang memaparkan rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan standar deviasi. Pada bagian umur di sini berdasarkan usia 18 sampai 21 tahun berjumlah 28 orang dengan persentase 56%. Untuk usia 22 sampai 25 tahun ada 16 orang dengan persentase 32%. Usia 26 sampai 29 tahun 5 orang, persentasenya 10%. Dan 30 tahun ada 1 orang, yaitu 2%. Dan data menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah individu muda, yaitu usia di bawah 25 tahun, 88% responden. Selanjutnya, pada bagian jenis kelamin, dari hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah responden terbanyak adalah perempuan dengan persentase terbesar, yaitu 84%, sedangkan laki-laki hanya 8 responden dengan persentase 16%. Selanjutnya, di dalam program studi ini, dari data di atas, program studi dengan jumlah responden terbanyak adalah akuntansi, yaitu 40%, diikuti oleh manajemen 22%. Program lainnya seperti ilmu komunikasi, psikologi, dan fashion design memiliki jumlah responden yang sama, masing-masing 8%. Responden dari program studi sistem informasi, farmasi, pendidikan, ilmu hukum, dan ekonomi Islam masing-masing memiliki presentasi yang kecil, yaitu 2% sampai 4%. Selanjutnya, pada bagian semester, sebagian besar responden berada pada semester 3 sampai 4, yaitu ada 46 responden, 46%, dan semester 7 sampai 8 presentasinya 36%, semester 5 sampai dengan 6 dengan presentasi yang lebih kecil, yaitu 12%. Sedangkan semester 1 sampai 2 hanya diwakili oleh 6% responden. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada fase pertengahan atau akhir studi mereka. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas, yaitu metode grafik. Berikut grafiknya berdasarkan yang atas ini outputnya. Bahwa bentuknya membentuk lonceng yang tidak memiliki kemancangan ekstrimnya. Terus yang kedua ini ada outputnya seperti ini ya, diagramnya. Normal plot regression standardisnya, titik-titiknya menyebar secara di sekitar garis diagonal, meski ada yang memiliki jarak, namun jaraknya tidak jauh dari garis diagonal tersebut, sehingga berdasarkan kedua grafik ini datanya disebut normal. Berikut ada metode Galmograph
Smirnov atau berikut nih ada datanya seperti ini ya, berikut data yang di atas, bahwa sinknya sebesar 0,200 memiliki nilainya lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa dikumpulkan datanya terdistribusi dengan normal. Berikut ada multikolinearitas. Ini berikut datanya. Nah, jika nilai toleransinya kurang dari 0,01 dan nilai variasinya, faktor-faktornya lebih dari 10, makanya hubungannya bebas variabelnya. Jika nilai toleransinya lebih dari 0,01, nilai variasinya kurang dari 10, maka hubungannya tidak ada hubungan antara variabel bebas. Oke, yang di atas ini berdasarkan tabel di atas bahwa variabel toleransinya 0,99 dan X2-nya 0,99 juga lebih besar dari 0,1, dan variabel FIF-nya, variabel X1-nya 1,01 dan X2 1,01 kurang dari 10. Di nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas sehingga tidak ada hubungan antara variabel bebas. Terus yang kedua ini berikutnya ada uji heterokedastisitas. Ini metode grafiknya seperti ini ya, menyebar gitu ya, dari menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat diartikan bahwa sampel yang digunakan terbebas dari gejala heterokedastisitas atau sampel bersifat homogen. Berikut ada metode Glaser. Nah, di sini kita harus melihat dari ujinya yang di bagian C yang sudah ditanda merah seperti ini. Berdasarkan hasil uji yang dapat dilihat dari kolom C ini, variabel X1-nya memiliki 0,628 dan X2-nya memiliki sinknya 0,705, yang berikut memiliki nilai sinknya kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak ada gejala heterokedastisitas sampel penelitian atau B yang bersifat homogen. Berikut yang terakhir yang saya akan jelaskan yaitu uji autokorelasi. Berikut ini datanya seperti ini. Nilai DW-nya itu 1,448, dari di bawah nilai DL 1,4625. Hal ini menunjukkan adanya indikasi autokorelasi positif dalam metode regresi. Oke, itu saja yang saya jelaskan di video ini. Uji regresi berganda. A. Uji korelasi dan determinasi. Korelasi. Pada kolom R terdapat nilai sebesar 0,182. Dikonversikan ke persentase menjadi 18,2%. Maka variabel, jenis dan frekuensi penggunaan aplikasi terhadap kemampuan mahasiswa dalam menyusun laporan keuangan memberikan nilai sebesar 18,2%. Kemudian 81,8% dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian. Determinasi. Pada kolom R² terdapat nilai sebesar 0,033. Jika dikonversikan ke persentase menjadi 3,3%, maka variabel, jenis dan frekuensi penggunaan aplikasi terhadap kemampuan mahasiswa dalam menyusun laporan keuangan memberikan nilai sebesar 3,3%. Kemudian 96,7% dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian. Uji F. Menentukan F hitung. F hitung 0,801. Menentukan F tabel. DF1 sama dengan K atau jumlah variabel sama dengan 2. DF2 sama dengan M kurang K kurang 1, atau 50 kurang 2 kurang 1 sama dengan 47. Jadi F tabel adalah
3,20. Bisa lihat di gambar berikut. Pada kolom F dan sin pada tabel ANOVA dapat dilihat sebagai berikut. Nilai F hitung 0,801. Nilai F tabel 3,20. Nilai F hitung adalah 0,801 lebih kecil dari nilai F tabel 3,20. Maka hipotesis 0 atau H0 tidak dapat ditolak. Dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel bebas. Hal ini menunjukkan jenis aplikasi dan frekuensi penggunaan aplikasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam kemampuan mahasiswa menyusun laporan keuangan. Uji T. Menentukan nilai T tabel. DF sama dengan M kurang K kurang 1. DF sama dengan 50 kurang 2 kurang 1 sama dengan 47. Bisa dilihat dari gambar berikut. Nilai T dan sin pada tabel koefisien dapat dilihat sebagai berikut. A. Variabel jenis aplikasi yang digunakan. Nilai T hitung adalah 0,520. Nilai T tabel sama dengan 2,011. Karena nilai T hitung 0,520 lebih kecil dari T tabel atau 2,011, maka variabel jenis aplikasi yang digunakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan mahasiswa dalam menyusun laporan keuangan pada tingkat signifikan 0,05. B. Variabel frekuensi penggunaan aplikasi. Nilai T hitung 1,139. Nilai T tabel 2,011. Karena nilai T hitung 1,139 lebih kecil dari T tabel 2,011, maka variabel frekuensi penggunaan aplikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan mahasiswa dalam menyusun laporan keuangan pada tingkat signifikasi 0,05. Uji persamaan regresi. Nilai konstanta sebesar 2,981 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa meski tidak ada pengaruh dari variabel X1 dan variabel X2, maka nilai konstanta 2,981. Nilai variabel X sebesar 0,057 bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika X1 mengalami peningkatan sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0. Nilai variabel X2 sebesar 0,176 bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel X2 mengalami peningkatan sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0. Persamaan regresi berganda. Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Y sama dengan kemampuan mahasiswa dalam menyusun laporan keuangan. X1 jenis aplikasi yang digunakan. X2 frekuensi penggunaan aplikasi. A konstanta, B1 B2 koefisien regresi masing-masing variabel. Jadi Y sama dengan 2,981 ditambah
0,057 atau X1 ditambah 0,176 X2. Nilai konstanta positif menunjukkan pengaruh positif variabel independen X1 dan X2. 0,057 X1 merupakan nilai koefisien variabel X1. Jenis aplikasi yang digunakan terhadap Y, kemampuan mahasiswa dalam menyusun laporan keuangan. Artinya, jika variabel X1 mengalami kenaikan satu satuan, maka Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,057 atau 5,7%. 0,176 atau X2 merupakan nilai koefisien variabel X2. Frekuensi penggunaan aplikasi terhadap Y, kemampuan mahasiswa dalam menyusun laporan keuangan. Artinya, jika variabel X2 mengalami kenaikan satu satuan, maka Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,176 atau 17,6%. Sekian, terima kasih.